Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club Orientasi bersama Anak Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari materi analisa bilangan kompleks, yaitu grafik bilangan kompleks. Nah, di mana sebelumnya saya sudah membahas bahwa bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner, yaitu A plus BI ya. A dan B-nya adalah bilangan real dan I-nya adalah bilangan imajiner. Nah, ini bisa juga ditulis sebagai Z sama dengan X ditambah YI. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas bahwa bilangan imajiner adalah bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya adalah negatif. Nah, negatif ini apakah hanya cuma -1? Nah, yang -1 ini yang digunakan dalam patokan I-nya. Nah, tetapi bagaimana kalau bukan -1? Misal, akar -5. Nah, ini kan kalau dikuadratkan juga hasilnya negatif ya. Apakah ini juga termasuk bilangan imajiner? Nah, kita lihat. Nah, ini bisa kita pecah jadi akar 5 dikali dengan akar -1. Maka di sini hasilnya adalah I akar 5. Nah, tahu juga misalkan akar -7, yaitu sama dengan akar 7 dikali akar -1. Jadi hasilnya adalah akar 7I. Nah, I-nya itu adalah akar -1. Nah, bagaimana dengan menggambar grafik bilangan kompleks? Nah, bilangan kompleks ya, Z sama dengan X ditambah YI, ini dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut Z sama dengan X, Y. Nah, jadi bilangan kompleks ini bisa digambar dalam bentuk titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada koordinat kartesius, di mana kalau dalam bilangan kompleks, di sini titik pusatnya. Nah, pada sumbu X ini disebut sebagai sumbu real ya, atau di sini disebut sumbu real. Nah, kemudian yang sumbu Y ini ya, sumbu Y ini disebut sebagai sumbu imajinernya ya. Nah, maka kalau misalnya saya punya titik ada di sini dengan skala di sini 1, kemudian di sini 2, sini 1, ini 2, kemudian ini -1, ini -2, kemudian ini -1, ini -2, maka titik ini berapa, berapa? Kita beri nama titik P, yaitu 2,2. Maka si titik P ini dapat ditulis dengan 2,2 dalam bilangan kompleks P sama dengan 2 ditambah 2I ya. Nah, kemudian lagi misalkan saya punya titik di sebelah sini ya, berarti kan X-nya di sini adalah -3 dan Y-nya adalah -1. Berarti saya kasih nama Q, berarti -3, -1. Berarti Q-nya ini adalah -3, -1 jika dalam bilangan kompleks adalah Q sama dengan -3 -I. Nah, ini penulisan bilangan kompleks dalam pasangan berurut. Nah, selain dalam pasangan berurut, bilangan kompleks juga dapat ditulis dalam bentuk vektor. Apabila dari titik P ini kita hubungkan ke titik pusat 0,0.
Jadi kalau kita hubungkan ke titik pusat 0,0, ini akan jadi sebuah garis. Nah, di sini kalau ada arahnya maka namanya adalah vektor. Berarti ini adalah 2 ditambah 2i. Ya. Nah, kemudian yang ini bisa juga sebagai vektor berasal dari titik 0,0 dengan arahnya ke sini, berarti di sini disebutnya min 3 min i. Nah, seperti ini. Oke. Nah, vektor pada bilangan kompleks yang berasal dari titik 0,0 sampai titik P ini dapat digunakan untuk mencari nilai mutlak dari bilangan kompleks atau modulus. Oke, kita akan mencari nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks dari koordinat kartesius atau bidang kompleks ini dengan sumbu X ini adalah sumbu real dan kemudian sumbu Y-nya di sini adalah sumbu imajiner dengan titik pusatnya adalah 0,0 sebagai O. Nah, kemudian kalau saya ambil satu titik di sini yaitu titik P ya berupa X2, Y2. Nah, maka untuk O-nya di sini saya kasih nama X1, Y1. Nah, kita akan mencari panjang atau jarak dari O ke P. Nah, arahnya menuju titik P. Maka panjang OP di sini bisa didapat dari X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, dengan catatan kita merubah ini dengan menggunakan bilangan kompleks, yaitu O-nya adalah X1 ditambah Y1i dan P-nya adalah X2 ditambah Y2i. Nah, ini dalam bilangan kompleks. Oke. Nah, maka OP di sini bisa kita tentukan dengan P dikurangi O sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, oke. Berarti untuk P-nya dalam bilangan kompleksnya adalah X2 ditambah Y2i, kemudian dikurangi dengan O-nya adalah X1 ditambah Y1i. Nah, sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Oke, nah sekarang yang ini kita kurangkan berarti X2 dikurang X1, kemudian ditambah dengan Y2i dengan Y1i-nya, ini kita keluarkan berarti Y2 min Y1 Y1i sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang tadi kita punya titik pusatnya ini adalah 0,0. Berarti kan X1 dengan Y1-nya kita substitusi 0 ya. Maka jadi X2 ditambah Y2 atau X ditambah YI. Nah, berarti nilai mutlak dari bilangan kompleks itu bisa didapat dari X1-nya kan 0 dan Y1-nya 0, maka di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, maka ini adalah nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks.
Oke. Nah, maka bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI atau sama dengan X, Y ini juga dapat dinyatakan sebagai vektor Z. Nah, di mana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan kompleks juga bisa dicari dengan menggunakan vektor. Nah, berikut saya contohkan untuk perhitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks dalam bentuk vektor. Misal, di sini ada P1 yaitu 2 ditambah 4I, kemudian P2-nya adalah 4 ditambah I. Nah, maka kita akan mencari penjumlahan dari P1 ditambah P2. Oke. Nah, kita coba dengan menggunakan vektor. Berarti di sini adalah titik pusatnya. Kita gunakan skala yang kecil ini. Kemudian sumbu X-nya ini adalah sebagai sumbu real pada bidang kompleks dan ini adalah sumbu imajinernya. Oke. Nah, 2 ditambah 4I berarti 2,4. Nah, berarti ada di sini, ini adalah P1. Nah, maka kita tarik dari titik pusat ke P1. Nah, ini adalah OP1, yaitu kita kasih nama 2 ditambah 4I, ya. Nah, sekarang kita cari yang P2 yaitu 4,1. 4,1 berarti ada di sini, yaitu ini adalah titik P2. Nah, kita tarik dari 0. Nah, berarti kan di sini titiknya di sini namanya 4 ditambah I, ya. Oke. Nah, sekarang kalau penjumlahan dalam vektor, kita akan mengarahkan dalam bentuk jajar genjang. Berarti bagaimana caranya OP1 dengan OP2 ini bisa jadi jajar genjang, ya. Nah, kita cari garis yang sejajar dengan OP1 atau garis yang sejajar dengan OP2. Nah, kalau garis yang sejajar dengan OP2 berarti kita ngambilnya dari OP1. Nah, kira-kira di mana? Kita tarik. Segini, udah sejajar. Udah ya. Oke, lepas. Kemudian yang sejajar dengan OP1 kita tarik dari P2. Nah, di sini. Oke. Nah, berarti ini arahnya ke sini, ini arahnya juga ke sini, maka di sini adalah P, ya. Nah, maka kita menentukan hasil dari penjumlahan OP1 ditambah OP2 yaitu adalah OP. Nih hasilnya. Maka hasil si OP ini X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Kemudian Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 ditambah 5I. Nah, ini dalam bentuk vektor. Nah, apakah kalau secara analitik sama? Maka untuk P1 ditambah P2 adalah P, yaitu 2 ditambah 4, ya, ditambah dengan 4I ditambah I. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 5I. Oke. Nah, yang nomor 2 adalah pengurangan. Misalkan P1-nya adalah min 2 ditambah I, kemudian P2-nya adalah 5 ditambah 2I. Nah, yang akan kita cari adalah P1 dikurang P2.
Nah, agar memudahkan dalam menentukan vektornya, kita buat dulu P1 dikurang P2-nya, yaitu P1 dikurang P2-nya yaitu min 2 ditambah I, kemudian dikurangi 5 ditambah 2I. Maka di sini kita rubah dulu dalam bentuk, berarti di sini min 2 ditambah I ditambah dengan min 5 min 2 min 2I. Oke. Nah, hasilnya adalah min 7 min I. Nah, kita akan buktikan dalam vektor. Oke, kita akan gambar vektornya. Mulai dari min 2, kita pakai yang sudah penjumlahan ya. Min 2 ditambah I berarti min 2-nya adalah X, kemudian ditambah I berarti ada di sini. Ya, maka kita akan tarik dari 0. Nah, berarti di sini adalah P1. Oke. Nah, kemudian untuk P2-nya adalah min 5 min 2I berarti 1 min 5 berarti 1 2 3 4 5. Kemudian min 2 berarti ada di sini ya. Nah, coba 1 2 3 4 5. Oke, pas ya. Nah, di sini kita tarik dari 0. Nah, oke. Berarti ini adalah P2. Nah, sekarang kita kasih nama. Si ini adalah min 2 ditambah I. Kemudian yang ini adalah min 5 min 2I. Nah, sekarang kita akan buat ini jadi bentuk jajar genjang. Oke, kita cari dulu yang sejajar dengan OP1. Ya, kita akan cari yang sejajar dengan OP1 dari P2, yaitu kita tarik ke sini. Ini sejajar udah belum? Dengan OP1 udah ya. Nah, berarti lepas di sini. Kemudian yang sejajar dengan OP2, berarti dari sini ya ngambilnya. Nah, kemudian kita tarik dari 0. Nah, berarti di sini adalah titik P, yaitu hasil pengurangan dari P1 dikurang P2, yaitu hasilnya adalah kita tulis min 7 min 2 min 2I. Nah, ini untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks dalam bidang vektor. Atau kalau misalnya tidak mau dirubah dalam bentuk penjumlahan langsung, dicari lawan dari vektornya. Karena kalau misalkan 5 ditambah 2I itu adanya di kuadran 1, yaitu adanya di sini 5, berarti ada di sini kan. Nah, 5 ditambah 2I ini untuk P2 ini adanya di 1, 2, 3, 4, 5, 5,2. Nah, di sini berarti kan harusnya ke sini kan arahnya. Nah, ini kan harusnya P2, tapi karena ini adalah penjumlahan, maka kita ambil inverse dari si P2 atau lawannya, maka berlawanan arah. Jadinya ke sini, ke arah P2 yang ke kiri ya. Nah, maka ini bisa dijumlahkan dengan menggunakan aturan jajar genjang. Oke, begitu. Oke, demikian materi kali ini. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Nah, pada video berikutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk bilangan kompleks, yaitu
bentuk polar dan juga bentuk eksponen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.